Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Lakim untuk menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku lengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Lakim. Oke guys, pada malam Jumat kali ini saya akan mencoba untuk mengisahkan tentang seorang pengantin yang tidak pernah menjadi pengantin. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan untuk saya silahkan kalian subscribe, karena subscribe juga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke. Berawal dari seorang pemuda yang bernama Rehan. Ini bukan nama asli, ini adalah nama samaran ya. Oke. Seorang pemuda yang bernama Rehan tersebut, dia berkunjung kepada calon istrinya yang bernama Sinta. Lagi ngobrol asik-asik, lagi ngopi asik-asik, ngemil kecil-kecilan, tiba-tiba terdengar di balik tembok, yaitu kebetulan ada kakeknya Rehan. Dia berbicara kepada bapaknya, mohon maaf kakeknya Sinta. Dia berbicara kepada bapaknya Sinta seperti ini. Benar anakmu akan dinikahkan dengan pemuda itu? Ya, kalau begitu gak boleh dilama-lamakan, secepatnya. Ya insya Allah beberapa bulan yang akan datang harus secepatnya. Akhirnya seiring waktu berjalan, pihak keluarga Sinta datang kepada pihak keluarga Rehan untuk membicarakan dan mempercepat acara pernikahan antara Rehan dan Sinta. Kaget banget keluarga Rehan, kenapa harus mendadak seperti itu, tetapi kata kakeknya bilang seperti ini. Bukan karena mas kawinnya yang harus banyak, bukan karena pestanya yang harus mewah, tetapi kita harus selamat aja. Rehan pun, ini kenapa sih harus seperti ini gitu. Padahal kan ceritanya kan lagi ngumpulin dulu uang, karena nikah itu sekali seumur hidup, kata Rehan sih prinsipnya, karena ingin membahagiakan seorang istri. Tetapi di acara pernikahan pun dimulai. Pihak rombongan keluarga Rehan, salah satu mobilnya, tapi itu bukan mobil pengantin, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Beberapa orang mengalami luka-luka dan 2 orang meninggal. Sedih banget keluarga Rehan, kenapa harus seperti ini. Tiba-tiba di sana langsung desas-desus, ini gara-gara dipercepat, kenapa sih? Jadi seolah-olah menyalahkan orang tuanya Rehan, keluarga besar Rehan itu menyalahkan bapaknya Rehan. Tetapi ya udah, jalanin aja. Baru alhamdulillah sampai di tempat, namanya itu gor. Jadi ada sebuah gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk acara hajatan. Acara kibar pengantin dimulai hingga pada saatnya akan segera dilaksanakan. Sehubung Sinta ingin disandingkan dengan Rehan ketika proses akad nikah, tiba-tiba baru juga datang, Sinta harus pingsan. Orang-orang kaget, mungkin orang-orang nyangkanya seperti ini. Biasanya itu maklum itu pengantin karena susah tidur, susah makan, jadi gimana, jadi gak enak apa-apa gitu, gak enak ngapa-ngapain, sehingga kecapean. Alhamdulillah beberapa puluh menit Sinta bisa bangun dan akad dilaksanakan. Saya terima nikahnya bla 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 bla, tiba-tiba belum juga pihak saksi mengatakan sah, Sinta berteriak dengan histeris, ini kenapa ini? Ada apa ini? Malah memukul-mukul meja akan dipukul-pukul oleh Sinta.
Orang-orang tiba-tiba kakinya datang, astagfirullahaladzim, ini udah nyingkah sih ya, nyingkah sih itu yang betul dilakukan dan diucapkan oleh kakeknya Sinta. Tiba-tiba beberapa lama kemudian Sinta pun kembali sadar dan langsung mengelarkan akad. Cepet akad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima bla 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 bla. Sah, alhamdulillah. Setelah seperti itu, tamu dari keluarga besar Rehan untuk segera mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh pihak mempelai keluarga perempuan. Mereka makannya hanya sendok udah selesai. Karena nasinya basi, satenya basi, semua makanannya basi. Yang gak basi mungkin air mineral, semuanya basi. Sementara Rehan gak nyadar ini kenapa sih. Orang-orang makannya sedikit. Tiba-tiba ketika jam 11-an ketika mau makan, ini kenapa basi. Sinta pun, nama ini basi, ini kenapa basi. Orang-orang makan udah disimpan, kenapa basi. Jadi panik, keluarga besar mempelai perempuan panik karena makanannya basi. Kakeknya astagfirullahaladzim. Dari sana Rehan berpikir ini kayaknya ada yang gak beres. Sin, ini ada apa sebenarnya? Gak tahu. Keluarga aku ada yang meninggal, keluarga aku ada yang kecelakaan menjelang saya datang ke tempat ini. Kamu tiba-tiba pingsan, padahal kamu sosok perempuan yang kuat. Tiba-tiba kamu kayak yang kesurupan, teriak-teriak gak jelas. Padahal saya kenal kamu tidak pernah seperti itu sebelumnya. Dan sekarang tiba-tiba makannya semuanya basi. Dipikir-pikir kan aneh. Masa nasi baru dimasak udah tiba-tiba basi. Sinta pun, saya juga gak tahu, sambil menangis. Setelah adzan zuhur berkumandang, tiba-tiba datang tamu-tamu dan mereka pun pesan catering untuk memberikan makanan buat tamu. Alhamdulillah cateringnya nggak basi. Hanya saja pelaminan yang di panggung, tempat panggung yang pelaminannya itu tiba-tiba roboh begitu saja. Gak ada angin karena kan di dalam ruangan, gak ada angin, gak ada yang mengguncang-guncangkan atau gak ada yang merobohkan, tiba-tiba ini roboh begitu saja. Kayak ada angin. Kaget dong para tamu undangan yang sedang makan. Langsung teriak, ada apa ini? Tiba-tiba pihak panitia bilang, mohon maaf mungkin ininya kurang kenceng. Ya udah terserah. Belum juga selesai, tiba-tiba Sinta nangis. Belum juga adzan asar, masih kurang lebih jam 2:30. Tiba-tiba nangis, teriak-teriak, pingsan. Dan anehnya kenapa harus keluar darah, sehingga itu dibawa ke rumah sakit. Ini ada apa ini? Akhirnya ini kecapean. Apakah punya riwayat penyakit? Nggak ada. Oke, ya udah, ternyata yang menjaganya itu adalah Rehan. Tiba-tiba ketika Rehan menjaga, Rehan melihat sosok makhluk seperti gorila bertanduk 3, matanya merah menyala. Tercium badannya Sinta itu bau bangkai. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, ada apa? Dan Rehan berbicara, saya tidak pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Nelpon kepada bapaknya Sinta. Yang datang bapaknya sama kakeknya. Akhirnya nangis, bapaknya nangis. Hampura urang, hampura. Akhirnya kakeknya bilang seperti ini kepada bapaknya, kepada anaknya gitu, kepada bapaknya Sinta. Hade goreng ku basah. Katakan. Ternyata bapaknya menelpon kepada seseorang tiba-tiba.
gak aktif, nomornya gak aktif. Rehan pun, ini ada apa sebenarnya? Aki ada apa Ki? Bapak ada apa sih sebenarnya? Tiba-tiba bapaknya Sinta minta maaf kepada Rehan. Ternyata sebenarnya Sinta itu sudah dijodohkan, kesepakatan antara bapaknya Sinta dengan temannya untuk menikahkan putra putrinya. Tetapi karena selama ini bapaknya itu berpikir seperti ini, kebahagiaan Sinta itu ya hak Sinta. Bapaknya berpikir seperti cinta itu gak boleh dipaksa. Sehingga selama ini bapaknya Sinta itu menutupi tentang kegiatan pacarannya antara Rehan sama Sinta kepada keluarga temannya. Karena mungkin mereka mengendus, mereka tahu, sehingga mereka sakit hati. Oleh karena itu Sinta akhirnya diguna-guna. Gimana caranya supaya pernikahan gak pernah terjadi. Makanya pantesan kata Rehan, saya mengalami suatu hal yang aneh. Dan sekarang Sinta terbaring koma, gak bisa sadar-sadar sampai saat ini. Tapi kata Rehan, 3 bulan kemudian Sinta meninggal dunia dalam masih keadaan terbaring di rumah sakit. Jadi Sinta gak pernah bangun lagi semenjak acara pernikahan digelar seperti itu. Itulah kisah ya, pengantin yang tidak pernah menjadi pengantin. Itu dialami oleh Rehan. Asli namanya itu saya tidak akan saya sebutkan lokasinya juga. Tapi bagi teman-teman juga yang memiliki sebuah kisah, kalian jangan suka-suka hubungi kisah saya di bawah ini. Tetap semangat karena jodoh tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.